Nah, sekarang waktunya kita melancong jalan-jalan ke Australia untuk melihat bagaimana kemeriahan Ramadan di sana. Kira-kira apa yang menjadi tradisi bulan Ramadan di negeri kanguru? Langsung kita tanyakan kepada Laura Molina, warga negara Indonesia di Australia. Halo, selamat pagi Laura. Apa kabarnya nih? Dan kalau misalkan di sini kan kita masih siap-siap untuk sahur ya, masih ada waktu kurang lebih ya sekitar 1,5 jam lagi untuk sahur. Kalau di tempat Laura, apakah sudah sahur dan pengen tahu juga puasanya berapa jam sih dan imsaknya itu sekitar jam berapa ya? Jadi, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nah, saya tinggal di Melbourne dan kebetulan di sini puasanya karena mau mendekati musim dingin, jadi kita waktunya lebih pendek. Saat ini di Melbourne sudah jam 7, jadi sahurnya udah selesai. Tadi jam 6 kita selesai sahur, udah mulai fajar. Nah, mengenai waktunya berpuasa itu, jadi kan kita ada yang namanya daylight saving. Nah, pada saat sekarang itu masih daylight saving, masih berbeda 4 jam. Berpuasa itu ada sekitar dari jam 6 sampai jam 7.30. Nah, nanti setelah awal bulan April itu jadi 3 jam. Jadi ya waktu kita tuh lebih pendek, jadi sekitar 12 jam ya puasanya, lebih pendek lah daripada di Indo. Berarti kurang lebih juga sama ya, jaraknya 12 sampai 13 jam sama di sini. Tapi Mbak Laura, yang aku mau tanya adalah apa yang ada tradisi unik selama bulan Ramadan di sana? Ada pernak-pernik khusus mungkin atau jajanan yang unik di sana? Bisa cerita sama kami? Kalau tradisi unik ya, karena balik lagi kan Muslim di sini itu minoritas, jadi cuma 3% dari total populasi di Australia sendiri. Nah, kalau dari tempat-tempat umum itu nggak kelihatan, tapi kalau misalnya di masjid atau di komunitas-komunitas kayak komunitas Indonesia itu aktif bener itu kalau Ramadan, banyak kegiatan dari bazar, bahkan buka puasa bersama, sampai yang taraweh, terus ada qiyam dan juga sampai sholat subuh dan ada pengajian setelah subuh. Nah, kalau dari masjid-masjid lain juga banyak dan alhamdulillah di Melbourne ini Muslimnya lumayan banyak ya, tersebar dari beberapa daerah, ada yang dari timur dan juga barat, dan saya tinggalnya di daerah barat. Itu ada masjid yang cukup besar, itu Australian Islamic Center. Nah, di situ kegiatannya lumayan banyak itu, dan masjidnya memang bagus yang kita lihat sekarang. Nah, di sini selain ada taraweh dan juga ada qiyam, ada kayak qiyam khusus buat ibu-ibu atau sister pada saat weekend. Di samping itu juga ada kegiatan kayak buat anak-anak. Nah, kalau masalah di tempat umum itu nggak terlalu kelihatan ya, maksudnya kayak di Indonesia kan ada kayak hiasan-hiasan Ramadan gitu kan. Kalau di sini nggak, cuman adalah sedikit kayak di tempat-tempat perbelanjaan itu mereka kayak pasang poster kayak Ramadan Karim, terus ada beberapa retailer yang mungkin kayak kasih Ramadan package seperti itu. Dan kalau untuk supermarket besar, dan ini terutama kalau supermarket itu ada di daerah yang banyak orang muslimnya, nah mereka juga punya kayak special section yang isinya kayak untuk buka puasa kayak kurma, tapi yang kebanyakan makanan dari Timur Tengah atau kayak dari India gitu ya. Kalau yang untuk di Indo sih agak kurang, kita harus ke restoran Indo atau ke swalayan Asia gitu atau swalayannya Indo. Memang menarik ya kalau misalkan di Indonesia kan kita keluar rumah saja itu warteg-warteg, warung semuanya udah dikasih hordeng gitu ya ketika bulan puasa, ini sangat terasa. Tapi di Australia ternyata berbeda. Nah, Laura, saya juga penasaran nih kalau misalkan di sana, ini kan di Melbourne tadi katanya lumayan banyak warga muslimnya. Nah, sebenarnya kalau kegiatan dari warga lokal selama bulan suci Ramadan ini seperti apa sih? Apakah ada kegiatan khusus seperti itu? Nah, ini yang menarik. Beberapa tahun belakangan ini saya sering melihat itu ada kayak satu trending. Jadi orang-orang yang suka bilang I'll fast with you. Jadi kayak mereka juga ikutan puasa yang non Muslim. Mereka mau ngerasain puasa itu kayak apa sih gitu. Karena kebanyakan masih banyak mereka yang masih bertanya, kita puasa ngapain aja gitu, bahkan boleh minum nggak? Karena kebanyakan mereka masih berpikir, oh masih boleh minum air gitu. Nah, mereka juga ikutan observe. Dan di samping itu, kalau dari pemerintah sendiri itu ada annual iftar yang diselenggarakan dari pemerintah negara bagian ini, dari negara bagian Victoria, dan itu mengundang
tokoh-tokoh agama, dan itu bukan hanya dan juga tokoh masyarakat, dan termasuk juga tokoh agama dari non-muslim. Jadi seperti kayak program inclusivity gitu, jadi semua orang ikut dan mereka juga kayak build awareness, ini kita muslim hari ini bulan ini ada festival dan ngapain aja. Nah itu kalau untuk dari lokalnya. Ya sudah mulai banyak, dan di kantor-kantor juga mulai banyak ya, kayak senior leadersnya itu sudah kayak menyebarkan ucapan selamat Ramadan, terus kayak misalnya kalau ada event mereka akan berusaha akomodat lah kalau kita yang rekan-rekan yang muslim tuh nggak bisa makan misalnya, seperti itu. Tapi ya pasti nggak akan sama dengan kayak di Indonesia ya, berbeda. Benar. Kalau Alphas with You itu sempat trending juga, Yu ya kan, banyak warga negara Australia yang sedang berada di Bali, mereka membuat video bahwa ya kita ikutan Ramadan gitu, kita ikutan puasa seperti masyarakat Muslim yang ada di Indonesia gitu. Kalau tadi kita ngomongin warga lokal, nah kalau warga negara Indonesia yang di Australia ada acara khusus apa biasanya? Rame. Jadi kita tuh ada bazar. Orang Indonesia suka kumpul-kumpul. Nah, di Indonesia, di Melbourne ini komunitas Indonesianya punya berapa masjid. Jadi kita benar-benar berhubung. Dan tiap masjidnya itu nggak hanya di bulan Ramadan, mereka juga punya kegiatan kayak ada Quran classes buat anak-anak. Kalau dulu saya juga suka ikutan bantu ngajar anak-anak belajar membaca Al-Quran. Nah, selama Ramadan itu malah kegiatannya lebih banyak lagi ya. Malah ada kayak games buat anak-anak, terus juga kayak qiyam bersama-sama, terus buka puasa. Dan termasuk juga di Konjen juga seringnya diadakan. Jadi memang komunitas Indonesia itu memang ya sangat aktif lah, apalagi di bulan Ramadan ini kan ya kita ngumpul-ngumpul dan jadi kayak berasa saudara lah, karena kita jauh kan ya dari kampung halaman. Ya betul ya, jadi mau dimanapun berada warga negara Indonesia tuh jiwa guyup, selalu berkumpul gitu ya. Kumpul pasti ada makanan juga gitu kan, buat saling masak, saling tukeran itu lebih enak. Aduh, jadi meskipun jauh dari Indonesia tapi itu tetap berasa hangatnya seperti itu. Nah, tapi Laura, ini yang saya pengen tahu juga sebenarnya, meskipun keguyupannya sangat terasa seperti yang tadi Anda jelaskan, tapi kan sebenarnya pasti berbeda dong kalau melakukan ibadah puasa di kampung halaman sendiri dengan di kampung orang atau di negara orang seperti itu. Apa sih hal yang paling Anda rindukan saat menjalani Ramadan di Indonesia dan bagaimana bedanya dengan di Australia? Wah banyak ya Mbak ya, jadi paling saya rindukan itu pertama sekali itu dengar suara pengajian tadarus malam-malam. Nah orang tua saya kan tinggalnya di Pekanbaru, jadi di daerah tempat orang tua saya itu masih banyak masjid-masjid yang ngaji sampai jam 3 pagi, jadi pada saat kita bangun sahur itu masih kedengeran. Terus ada orang-orang yang keliling kompleks, kita kan ngebangunin buat sahur. Ya di sini nggak ada ya, di sini hanya ngandalin bikin alarm sendiri atau ya udah gitu. Dan satu lagi itu ya sore sebelum berbuka puasa, kalau di Indonesia itu kan kita bisa jalan kemana-mana, ada pasar, bisa beli makanan buat berbuka. Kalau di sini ya nggak ada ya. Itu yang bikin kangen banget, dan yang pasti juga suasana keluarganya pasti beda lah gitu. Karena ya nggak ada yang bisa mengalahkan rasa dari rumah sih ya. Kalau menurut saya. Benar-benar nyari takjil juga bikin kangen ternyata begitu ya kalau jauh. Tapi Laura, menurut saya mau tanyain, kalau misalnya kita di sini kan punya tradisi Lebaran pakai pakaian baru gitu ya. Betul. Tapi kalau warga lokal di sana menyambut Lebaran nanti, mereka juga punya tradisi pakaian baru atau enggak sih? Nah itu masih ada ya, jadi beberapa tahun terakhir sebelum COVID itu, nah kita suka ngumpul kayak di sini kebetulan ada komunitas namanya Benevolence, dan itu tuh semua Muslim dari latar belakang yang berbeda, baik dari Asia atau Middle Eastern, itu kita semua bergabung. Dan banyak itu, apalagi kayak anak-anak pakai baju baru. Memang kayak perayaan ya, dan saya juga suka lihat itu jadi kayak dapet hadiah gitu loh, hadiah kayak Eid presents, dan yang dewasa-dewasa juga suka kasih hadiah buat anak-anak. Ya agak sedikit disesuaikan lah, maksudnya karena di sini kan maksudnya ya anak-anak juga pengen ngerasain ya gimana ya Lebaran itu gitu. Jadi ya lumayan lah gitu, lumayan ramai juga, dan baju-baju baru juga ada. Jadi baju baru, kepribadian baru, terus kembali suci, kembali bersih, tidak hanya ada di Indonesia saja tapi juga di Australia juga ternyata seperti itu ya.
Nah, Oh Laura, iya. selanjutnya ini saya ingin tanya pendapat Laura sendiri sebagai warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Laura mungkin sudah mendengar bahwa kemarin FIFA ini memutuskan bahwa Indonesia statusnya sebagai tuan rumah sudah dicabut dari gelaran Piala Dunia U20. Nah, Laura melihatnya seperti apa sih sebagai warga negara Indonesia? Apakah sekiranya ada kesedihan atau mungkin ada masukan-masukan? Ini menurut Anda seperti apa? Nah, kalau menurut saya pasti sedih ya, soalnya kan itu event besar seperti itu tuh kan salah satu kesempatan buat kita menunjukkan bukan hanya budaya kita tapi juga kemampuan kalau orang-orang Indonesia ini mampu gitu. Ya. Nah, mungkin yang ada yang harus dipelajari, di-review kenapa statusnya dicabut, apa mungkin ya kita tahu sendiri kan, dan di samping itu juga kayak refleksi lah ya, kenapa ini bisa terjadi. Yang pasti sedih ya, karena kan sudah banyak orang yang benar-benar menunggu kan event ini buat terjadi ya. Ya, semoga ada pelajaran buat kedepannya. Ya, itu ya saya harapkan. Tapi akan masih banyak kayak event-event lain yang mudah-mudahan Indonesia bisa jadi tuan rumah. Oke, baik. Kalau begitu, Laura Moulina, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Semoga puasanya bisa lancar di sana, bisa merasakan juga Ramadan vibes yang mungkin hampir sama dengan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Salam. Waalaikumsalam.